Halo guys, kembali lagi dengan Ray Channel. Jadi sekarang Mimin akan bawain cerita manhwa yang berjudul Kisah Dukun Tampan yang Terhinakan. Namun kalau misalkan teman-teman tanya judul asli dari manhwa ini, yaitu Dominating Son in Law. Komik ini bercerita tentang seorang tuan muda dari keluarga yang terkemuka, yang sekaligus penerus teknik gaib yang sangat hebat. Dan dalam proses pembelajarannya, ia tak sengaja menyegal jiwanya sendiri, dan malah menjadi menantu laki-laki yang dianggap bodoh dan idiot. Namun di suatu hari, ia meneguk minuman anggur merah, dan tanpa sengaja, kekuatannya dan ingatannya kembali. Lalu dia juga mendominasi seluruh keluarga, dan menghajar para bajingan, lalu merubah hidupnya hari demi hari jadi lebih baik lagi. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kemudian cerita ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah gedung yang bernama Hotel Istana Kerajaan Kota Chan. Dan dari sebuah mobil sedan terdengar suara yang berkata, "Cuchen, apakah kau sudah ingat apa yang kukatakan?" Lalu diperlihatkanlah seorang pria yang ternyata inilah MC kita yang bernama Cuchen. Ia pun menjawab pertanyaan tadi. Mengingat apa ya? Ya, kita sedikit berkenalan dulu ya dengan si Cuchen ini. Jadi Cuchen ini merupakan menantu dari keluarga Song. Lalu terlihatlah wanita yang berkata, bagaimanapun kita telah menjadi suami istri selama 5 tahun. Ingatlah bahwa situasi di pesta ulang tahun ini sangat berbahaya. Yang ternyata wanita ini bernama Song Yan, merupakan nona ketiga dari keluarga Song dan merupakan istri dari Cuchen. Lanjut, wanita itu berkata pada saat itu, "Aku akan memberimu sejumlah uang. Kau harus meninggalkan kota dan bersembunyi baik-baik. Jika tidak, namun si Cuchen malah tidur saat istrinya ngomel-ngomel." Ya, jadi gini ya guys, sebenarnya keluarga Song ini menikahkan Song Yan dengan Cuchen hanya karena percaya pada pendeta Tao yang bernama Zhang Yangu, bahwa si Cuchen dapat membawa keberuntungan selama 5 tahun. Dan tepat di pesta ulang tahun inilah keberuntungannya akan berakhir. Maka dari itu mereka berniat untuk membuat Cuchen menandatangani surat cerai dengan Song Yan dan membuangnya. Oke, lanjut ke cerita. Kemudian Song Yan pun turun dari mobil dan akan memasuki hotel itu dan meninggalkan Cuchen yang sedang tidur. Dan di saat Song Yan berjalan menuju hotel itu, orang-orang yang melihat Song Yan sungguh terpesona dan memuji-muji Song Yan yang begitu cantik dan berwibawa. Lalu di sisi lain juga terlihat banyak orang yang bertanya-tanya tentang siapa seseorang lelaki yang tidur di mobil Song Yan. Lalu seseorang mengatakan bahwa pria itu merupakan orang idiot yang merupakan suami dari Song Yan. Ya, mereka pun tak habis pikir mengapa Song Yan mau menikah dengan lelaki idiot seperti itu. Dan sampai 5 tahun lamanya. Ya, benar-benar tidak sepadan, ujar mereka yang memperhatikan si Cuchen yang sedang tidur. Lalu kita pun diperlihatkan sebuah liontin giok yang dipakai oleh Cuchen. Dan setelah itu, Shin pun berpindah ke sebuah ruangan dan memperlihatkan seorang yang bernama Song Qieyang yang merupakan kepala keluarga Song. Ia berkata, "Ya, walaupun keluarga kita selama 5 tahun ini banyak menghadapi rintangan, tapi untungnya ada si idiot Cuchen yang membawa keberuntungan." Lalu pendeta Tao pun ikut berkata, "Benar, keluarga ini hanya bisa mengandalkan keberuntungan Cuchen, baru bisa bangkit." Lalu terlihatlah Song Yan yang termenung sembari bergumam, "Tapi setelah malam ini, keberuntungan Cuchen akan berakhir dan jodoh kami juga akan berakhir." Gumam Song Yan yang nampaknya sedih dengan kenyataan ini. Lalu kemudian ayahnya Song Yan pun berkata, "Hahaha, Song Yan, kau telah menderita selama 5 tahun ini. Tapi tenang, malam ini kau tak perlu tinggal lagi dengan si idiot itu." "Hei ayah, apakah memang perlu diumumkan secara besar-besaran padahal kita bisa langsung membiarkan Cuchen pergi?" Song Yan, ayah melakukan ini untukmu. Selama 5 tahun, semua orang tahu bahwa keluarga Song memiliki menantu yang idiot. Maka, kau harus bercerai dengan Cuchen di depan publik malam ini juga. Dan kau juga harus tahu
bahwa Ye Sao Huang dari grup royal tertarik padamu. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga besar kota Chan, maka kita akan menjadi orang besar. Apa? Tuan muda grup royal? Ye Sao Huang? Gumam Song Yan. Lalu terlihatlah si Ye So Huang yang baru datang, yang disambut dengan banyak pujian oleh orang-orang yang melihatnya. Lalu Tuan Muda Ye menanyakan perihal siapa yang ada di mobil itu. Ya, itu adalah Su Chen. Oh, itu menantu ketiga keluarga Song, Tuan. Jawab orang yang bernama manajer Feng. Oh, ternyata dia. Cepat bangunkan dia, aku ingin menyapanya. Lalu terlihat anak buahnya pun membangunkan Cu Chen. Mereka pun sampai mendorong Cu Chen dan menganggap hal itu lucu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Ah, bukankah babi juga tidak bisa tidur selelap itu? Hahaha, ucap mereka. Ya, tuan muda, si idiot ini tidur seperti babi, tak bisa dibangunkan. Ya, benar. Benar juga ya, reputasiku akan turun jika bicara dengan seorang idiot. Dan tiba-tiba saja liontin giok pecah dan terlempar ke kepala Tuan Muda Ye. Dan ternyata Cu Chen sudah bangun dan berkata, namaku Cu Chen. Tuan Muda, ada apa? Hei, beraninya kau melempar Tuan Muda Ye, ucap bawahan di belakang Ye. Ye pun berkata, hehehe, tidak apa, tidak apa. Aku dengar kau tak bisa bicara dengan baik semenjak menjadi menantu keluarga Song. Dan ya, anak buah Ye juga ikut menghina si Cu Chen. Ya, aku rasa ini adalah kata yang paling panjang yang bisa kau katakan. Ye pun mendekat dan berkata lagi, aku akan mengatakan sesuatu yang tak bisa kau mengerti. Ini adalah malam terakhir kau menjadi menantu keluarga Song. Istrimu akan menjadi milikku malam ini. Apa kau mengerti, idiot? Ucap si Tuan Muda Ye itu. Hahaha, Tuan Muda Ye, mari kita pergi. Tidak usah pedulikan si idiot itu, ujar bawahannya. Lalu kemudian terlihat Cu Chen yang termenung dan mengingat kenangannya dulu. 5 tahun lalu, setelah aku kembali mempelajari teknik gaib, aku pikir aku akan memanggil angin dan hujan dengan kemampuanku. Tetapi saat aku meneliti jimat penyegel jiwa, secara tidak sengaja aku kehilangan kendali dan mengunci 2 jiwa dan 5 rohku. Dan saat itu, aku kebetulan ditabrak mobil Song Yan, lalu dibawa ke keluarga Song. Dan akhirnya selama 5 tahun aku menetap di sana. Setelah menjadi idiot selama 5 tahun, malam ini aku akan diusir dan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Tapi saat semua orang ingin mengusirku, Song Yan adalah satu-satunya orang yang tidak bersedia. Cu Chen pun mengingat saat Song Yan yang membela dirinya. Dan sial, aku tiba-tiba saja memiliki seorang istri. Tapi untungnya dia wanita yang baik. Karena dia telah melindungiku selama 5 tahun, maka selanjutnya giliranku melindunginya. Lalu Cu Chen pun masuk ke dalam hotel itu. Sesampainya di dalam, seseorang yang bernama Song King Feng memanggilnya dengan sebutan kakak idiot dan memberitahu bahwa Cu Chen malam ini merupakan bintang utamanya. Ya, kau tiba-tiba saja pergi, membuat kami harus mencarimu kemana-mana. Lalu seseorang wanita di dekat King Feng pun berkata, wah, jadi ini si idiot itu. Sayang sekali wajahnya sangat tampan ya. Cu Chen pun mengingat sesuatu yang ternyata si King Feng ini selalu memukulinya secara diam-diam. Sialan. Keluarga Song selama ini telah meremehkanku, ucap si Cu Chen dalam hatinya. Si King Pen pun berniat mempermalukan Cu Chen dengan memberi minuman yang telah ia ludahi dengan berkata, kakak, aku tak akan memukulimu jika kau mau meminum minuman ini. Cu Chen pun mengambil minuman itu. Apakah aku yang minum ini? Ya, tentu saja. Kalau kau tidak minum, maka aku yang akan meminumnya, jawab si King Feng. Semua orang yang melihat itu pun tertawa terbahak-bahak. Dan terlihat si King Feng bergumam, wah, kenapa aku dulu main kasar padanya dan tidak menggunakan cara ini untuk menindasnya. Wah, sampai sini Mimin salut lah ya sama si Cu Chen dengan kesabarannya, guys. Jadi terbawa emosi Mimin bacanya. Oke, lanjut. Ya, dan tanpa diduga si Cu Chen malah memegang mulut si King Beng dan berkata, kenapa aku harus meminum ini? Dan kau, kenapa kau berdiri terlalu tinggi?
Lalu dibuatlah si King Peng berlutut dan meminumkan air itu padanya. Enak kan rasanya, ha? Lalu ditendanglah si King Peng oleh Chu Chen. Orang-orang yang melihat itu pun terkejut melihat kejadian itu. Lalu terlihat King Peng pun terbatuk-batuk. Ah, sialan kau Chu Chen, beraninya kau mempermalukanku di depan tamu. Kau cari mati, ucap si King Peng yang sambil mengeluarkan pisau. Namun saat hendak menusuk Chu Chen, ada seseorang yang menghentikannya. Apa yang kau ingin lakukan di depan banyak tamu? Apa kau ingin merusak nama baik keluarga Song? Hei, bukan aku, tapi dia yang mempermalukanku di depan umum. Aku hanya ingin membalasnya, ucap si King Peng. Hei, cukup, teriak Pak Tua itu. Lalu dia berbisik, yang pada intinya sekarang bukan waktu yang tepat untuk memukuli si Chu Chen. Dan dia akan memberikan kesempatan pada King Peng untuk memberi Chu Chen pelajaran nanti. Ini adalah salahku, ucap si King Peng sambil pergi. Pak Tua itu pun mengatakan pada Chu Chen bahwa Tuan Besar ingin bertemu dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Lalu terlihat di belakang si King Peng masih menaruh dendam pada Chu Chen. Lalu Chu Chen pun tiba di ruangan Tuan Besar dan terlihat semua anggota keluarga Song ada di sana. Chu Chen dipersilahkan duduk. Chu Chen bergumam, "Ah, tidak disangka aku dipersilahkan duduk. Padahal selama 5 tahun aku disuruh berdiri saat mengikuti rapat keluarga." Lalu kemudian Song Qiang berkata, "Ya, semuanya sudah hadir. Aku akan langsung pada intinya saja." Keluarga Song bangkit dengan mengandalkan keberuntungan yang dibawa Chu Chen selama 5 tahun. Tapi sebelum pendeta Zhang pergi, dia sudah mengatakan bahwa keberuntungan yang dibawa Chu Chen akan berakhir malam ini. Jadi kita harus membuat Chu Chen segera menceraikan Song Yan. Jika tidak, maka Chu Chen akan membawa dampak yang buruk bagi keluarga kita. Wah, kebayang gak sih? Kalau kalian jadi Chu Chen, kira-kira apa yang ingin kalian lakukan pada keluarga Song ini, guys? Ngeri-ngeri. Lalu seseorang menyerahkan surat cerai yang harus ditandatangani Chu Chen. Chu Chen, ini ada yang harus kau tandatangani. Kau bisa menuliskan? Ucapnya. Ya, orang itu bernama Lin Qingfing, yang merupakan menantu keluarga Song. Kemudian, Zhou Tian berkata, aku tidak yakin dia bisa memegang pena. Hahaha, benar sekali, aku terlalu bodoh, ucap Lin Qingfing. Chu Chen yang melihat surat ini, dia bergumam, ternyata mereka benar-benar ingin mengusirku. Aku tidak menyangka mereka masih menganggapku seorang idiot. Tapi aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Sampah-sampah ini, aku jadi malas untuk menjelaskan. Ya, kelak akan banyak waktu untuk mempermalukan mereka. Tapi aku hanya peduli pada Song Yan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang memperlakukanku dengan baik selama 5 tahun ini.